Guru. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu atas fasilitasi kegiatan hari ini. Mohon maaf kami mengganggu waktu efektif Bapak Ibu untuk membina siswa. Jadi puja dan puji syukur terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena pada hari ini Sabtu 3 Agustus 2024 kita dapat berkumpul di tempat ini yang tentu saja sudah disiapkan dengan sangat baik oleh Pak Ketua Riana dalam keadaan yang sehat. Untuk memulai kegiatan kita awali dahulu dengan berdoa sehingga nanti kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Doa saya pimpin langsung izin Pak Ketua Riana berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, yang pertama mungkin dimulai dari perkenalan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah kenal. Saya nama Kumala Dewi. Saya bertugas di SMP Negeri 4 Kutanyahan. Dan untuk kesempatan ini kebetulan saya dipercaya oleh BGP Provinsi Bali untuk mendampingi Pak Ketua Riana menjadi pengajar praktik calon guru penggerak angkatan ke-11. Nah, jadi untuk diketahui bahwa kurang lebih sudah 2 bulan perjalanan kami mengikuti kegiatan guru penggerak yang nantinya tujuan akhirnya adalah menghapus akronim C dari CGB sehingga dari calon guru penggerak nantinya Pak Ketua Riana diharapkan bisa untuk menjadi guru penggerak seperti itu. Nah, untuk hari ini adalah kedatangan kedua saya ke sini. Mungkin kedatangan pertama juga Bapak Ibu sudah melihat ya, karena biasa di sekolah yang saya bilang tidak besar, kita kan orangnya cuma segitu-segitu saja, tapi itu positifnya kekeluargaannya sangat baik di sana. Nah, jadi untuk kedatangan saya kali ini adalah untuk menyaksikan bagaimana Pak Ketua Riana mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan yang dibuat. Jadi kegiatan ini bukan untuk mengubah visi sekolah, bukan. Tetapi kegiatan ini berusaha untuk menggali dari Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa sih yang Bapak Ibu impikan untuk sekolah ini ke depannya. Jadi diharapkan nanti dari apa yang kita lakukan, walaupun ini hanyalah diskusi kecil, ini bisa menjadi tolak ukur ke depannya nanti. Mungkin Pak Ketua bisa disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa ini loh yang diinginkan oleh ujung tombak sekolah, karena guru adalah ujung tombak sekolah. Gurunya seperti apa, maka muridnya juga akan ikut seperti itu. Ya, nah sebelum kita mulai tidak usah tegang-tegang, kita harus breaking dulu ya. Oke, saya aneh kalau ngajar saya nggak pernah duduk, karena saya ngerasa aneh kalau ngajar itu duduk, saya pasti keliling. Oke, sekarang kita ice breaking sebentar. Saya mau menguji konsentrasi Bapak Ibu. Oke, caranya adalah nanti saya akan mengajukan pertanyaan, kemudian Bapak Ibu silahkan menjawab langsung. Oke, siap? Kita mulai ice breaking sesi pertama. Pertanyaan saya yang pertama, apa warna LCD ini? Pertanyaan yang kedua, apa warna kertas HVS yang dibawa oleh Pak Ketua Riana? Pertanyaan yang ketiga, apa warna baju Bapak yang menggunakan topi? Pertanyaan yang keempat, sapi minumnya apa? Ada yang menjawab susu? Kalau yang menjawab susu artinya tidak konsentrasi, dan saya sudah berhasil untuk menyihir Ibu Desi hari ini. Karena Ibu Desi berkonsentrasi putih maka putih. Ulang sekali lagi. Warna baju yang saya pakai? Warna rambut Pak Ketut? Warna meja ini? Kelelawar tidurnya kapan?
kita bisa mulai. Oke, jadi itu merupakan salah satu ice breaking yang melatih konsentrasi, tapi itu juga bisa ada pelajaran di sana. Untuk Bapak Ibu yang misalnya nanti mengajar, itu kita arahkan kepada siswa. Biasanya kalau kita memberikan soal, tentu saja tingkat kesusahan soal itu berbeda-beda. Jadi di sana bagaimana siswa itu bisa pandai untuk memilih soal yang mana yang lebih mudah. Artinya begini, kalau tadi kan saya sudah berhasil mempengaruhi. Kalau seandainya siswa itu selalu terpaku pada soal yang sulit, maka soal yang gampang pun dia akan nge-blend istilahnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk kesempatan hari ini Bapak Ibu terima kasih sudah bermain sebentar bersama saya. Jadi untuk kesempatan hari ini forum saya serahkan langsung kepada Pak Ketut untuk memfasilitasi Bapak Ibu dalam mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan. Jadi karena ini adalah untuk sekolah, 1 atap negeri 2 guru tambahan, dan saya benar nyebut ya, biasanya negerinya kebalik. 1 atap negeri 2 guru tambahan. Sama lagi ya, SMP negeri 1 atap 2 guru tambahan. Jadi nanti saya harapkan di dalam diskusi ini Bapak Ibu bisa aktif untuk berkontribusi pendapat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Gatot. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Kumala selaku pengajar praktik atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan juga pegawai yang berkesempatan hadir di pagi hari ini. Jadi ini merupakan pendampingan individu kedua terkait dengan diskusi visi dan prakarsa perubahan seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Kumala, bahwasannya hari ini tidak merubah visi tetapi kita refleksi terkait dengan cita-cita dan juga impian murid seperti apa yang kita inginkan, kemudian kita sesuaikan dengan visi kita, begitu. Oke. Nah, saya lanjut untuk slide-nya. Nah, ini bertanya juga kepada Bapak Ibu, kira-kira apa arti penting visi kita sebagai seorang guru? Kira-kira apa Bapak Ibu? Apa arti penting visi kita sebagai seorang guru? Makasih Bu. Oke, apa arti penting visi kita sebagai seorang guru? Oke, coba dulu. Cek. Menurut saya arti visi kita sebagai seorang guru, dari kata visi artinya menurut saya ini kan artinya pandangan. Jadi bagaimana menurut saya itu bagaimana guru memandang arti arti sekolah untuk kita ke depannya, pandangan ke depannya bagaimana kita bisa mengarahkan sekolah seperti itu. Baik, terima kasih Pak Pandi, luar biasa terkait dengan visi. Selanjutnya Bu Emi. Baik, terima kasih. Mungkin menurut dia arti penting visi itu adalah mengarahkan kita sebagai seorang guru mau peserta didik yang bagaimana ke depannya di sekolah kita, atau melahirkan peserta didik bagaimana ketika anak didik itu sudah lulus dari sekolah. Seperti itu mungkin Pak. Baik, luar biasa juga terkait dengan visi kita sebagai seorang guru, begitu ya. Dan sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pandi dan juga Bu Emi terkait dengan visi sebagai seorang guru, pendapat dengan Pak Pandi, Bu Emi dan juga Bapak Ibu guru yang lainnya. Jadi visi itu merupakan sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakini akan terwujud di masa depan, begitu ya. Jadi visi diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang akan membantu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Sama seperti kita punya kompas, begitu mengarahkan kita mau menuju kemana, begitu ya. Oke, visi sudah kita pahami bersama. Nah, untuk selanjutnya visi seperti apa sih yang kita miliki sebagai seorang guru, begitu ya? Karena tentu kita sebagai guru harus memiliki visi tersendiri. Nah, hal ini saya dapatkan ketika di pendidikan guru penggerak kemarin di modul 1.3 terkait dengan visi guru penggerak, begitu. Dan semuanya pasti kita sebagai seorang guru memiliki
Nah, visi seperti apa sih yang kita miliki sebagai guru? Mungkin ada yang mau berpartisipasi, Bapak Ibu. Visi seperti apa yang kita miliki sebagai guru begitu? Ya. Oke. Ya, baik, luar biasa. Sama ya seperti apa yang disampaikan Bu Emi. Jadi visi seperti apa? Nah, visi mengenai murid sudah pasti memiliki karakter seperti yang disampaikan oleh Bu Emi, kemudian juga kedisiplinan, kemudian visi tentang pertumbuhan dan juga perkembangan murid, gitu ya. Karena kita sebagai guru tentu membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid-murid dan murid tentunya, begitu. Kemudian, nah kali ini sudah pasti kita sebagai seorang guru, kita memilih profesi guru, kita memimpikan atau kita memiliki cita-cita untuk murid. Nah sekarang bisa Bapak Ibu guru pikirkan, kira-kira kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, begitu ya. Nah nanti Bapak Ibu guru bisa mengisi yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang apa, kemudian ditulis boleh dengan beberapa kata, boleh dengan beberapa kalimat, begitu ya, atau hanya satu kata atau mungkin beberapa kata, dipersilahkan di sticky note. Kemudian ketika selesai mengisi, silakan ditempelkan kepada plano atau kertas manila yang warna putih. Di kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Yeah. Oke, silakan Bapak Ibu diisi. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, begitu? Apakah murid-murid yang memiliki etika mungkin yang baik, begitu ya? Atau mungkin murid-murid yang kemampuan matematikanya tinggi, gitu? Sumpama sebagai guru matematika atau sebagai guru bahasa Inggris, kita memimpikan murid-murid yang cakap dalam berbahasa Inggris atau bagaimana, dipersilakan. Karena ini merupakan cita-cita kita, begitu ya, untuk murid kita ke depannya. Baik, boleh silakan langsung ditempel, Pak. Di bagian kertas putih plano kita memimpikan murid-murid yang baik, sudah ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya akan belum Bu Emi, lagi satu. Jadi ini merupakan mimpi Bapak Ibu atau cita-cita Bapak Ibu terhadap murid, begitu ya. Kemudian nanti kita akan sesuaikan tentang visi kita, apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau malah ada hal yang perlu kita tambahkan dan juga kita perbaiki, begitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama, kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, sopan santun dan selalu ceria dalam setiap pembelajaran, yang memiliki karakter baik dan memiliki tanggung jawab, kemudian memiliki karakter religius, berprestasi akademik dan non-akademik, terampil teknologi, peduli lingkungan, murid yang berkarakter dan berbudi pekerti yang baik, dapat mengembangkan pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zaman, murid-murid yang beretika, berakhlak dan punya disiplin yang tinggi, kemudian kreatif, baik, ceria, rajin berdoa,
siswa yang memiliki etika dan cara komunikasi yang baik. Nah, seperti itu berarti impian kita nanti ke depannya begitu, ya, terkait dengan murid yang seperti apa. Nah, kemudian kalimat rumpang berikutnya yang harus kita isi, kita pakai yang kuning ya. Kita percaya bahwa murid adalah, terima kasih Bu. Kita percaya murid adalah, kita percaya bahwa murid itu seperti apa gitu ya. Kita percaya bahwa murid adalah, apakah mungkin pribadi yang apa gitu misalnya, atau mungkin kita percaya bahwa murid adalah anak yang perlu kita tuntun gitu misalnya. Boleh nih disesuaikan dengan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Odi. Kita percaya murid adalah terima kasih. Kita percaya bahwa murid adalah, nah, seperti apa pendapat Bapak Ibu terkait dengan ini gitu ya. Lipat aja ini, bisa lipat ini. Oke. Ya, oke, coba saya pengen tahu juga. Nah, murid seperti apa? Kita percaya bahwa murid adalah teman dalam ya, anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing serta minat bakat yang berbeda. Nah, setuju ya. Kemudian kita percaya murid adalah anak yang memiliki kelebihan dan bakat serta keunikan masing-masing dan diyakini anak-anak penerus bangsa yang hebat. Wah, oke, sama ya. Jadi kita meyakini hal yang sama. Kemudian anak yang memiliki karakter tersendiri untuk meraih cita-citanya. Wah, kita sudah mulai satu visi ya. Kemudian agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Oke, luar biasa. Kemudian seorang yang memiliki kemampuan yang perlu dikembangkan untuk meraih prestasi. Oke, bagus. Kemudian ujung tombak di masa depan sebagai generasi penerus bangsa yang hebat. Kemudian murid adalah anak bangsa yang berhak mendapatkan hak yang sama dengan yang lain. Kemudian bahwa murid adalah pribadi yang bisa kita jadikan untuk memajukan sekolah. Oke, jadi seperti itu pemahaman Bapak Ibu terkait dengan kita percaya bahwa murid adalah seperti itu. Oke, ada yang menjawab terkait dengan karakter, kemudian juga terkait dengan agen perubahan, bisa kita jadikan ujung tombak dan sebagainya. Nah, kita sudah menemukan terkait dengan kepercayaan kita terhadap murid. Untuk selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan. Nah, di sekolah ini kita mengutamakan apa kira-kira Bapak Ibu? Sekolah kita mengutamakan. Oke, langsung saya baca saja ya, ketika dikumpul langsung saya baca. Nah, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Oke. Kemudian
Oke, boleh. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan siswa dan lingkungan yang bersih dan sehat. Oke, itu yang kita utamakan. Ya, selagi olahraga ya Bapak Ibu ya, jalan-jalan. Biar dapat jalan-jalan. Oke, bisa balik. Oke, pembentukan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih. Oke, kenyamanan dan ketertiban siswa. Di sekolah kita mengutamakan perubahan karakter yang lebih baik serta saling menghargai satu sama lain. Kemudian keamanan, kenyamanan sehingga siswa bisa belajar dan berprestasi. Terus mengutamakan kejujuran, kedisiplinan dan pengembangan diri. Hak siswa untuk mendapatkan pembelajaran. Oke, jadi seperti ini yang kita utamakan sekolah seperti itu ya. Yuk kita lanjut, masih ada 3 kalimat rempah yang perlu kita isi bersama ya. Nanti akan ada kesimpulan terkait dengan hal ini. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita sadar terhadap murid kita itu seperti apa murid kita. Karena sudah pasti karakter anak-anak kita dengan karakter di sekolahnya Buku Mala begitu di SMP 4 Tugu Tambahan sudah pasti berbeda begitu. Nah, kira-kira kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita ini seperti apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa sadar tentang apa, mungkin tentang dirinya seperti apa, kemudian terkait dengan lingkungannya seperti apa gitu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa bebas. Ini merupakan keinginan Bapak Ibu begitu ya, karena cita-cita untuk murid kita. Siapa tahu selama ini belum tercurahkan, nah sekarang tercurahkan apa yang menjadi keinginan. Benar, tidak ada benar, tidak ada salah itu. Semoga nyambung. Iya. Oke, baik, saya bacakan satu persatu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mendapat pembelajaran yang layak, ilmu dan budi pekerti. Siswa-siswi yang kreatif akan tetapi cenderung kurang percaya diri. Oke. Anaknya kreatif tapi belum percaya diri gitu. Oke. Kemudian sadar betul bahwa mereka datang buat belajar dan dididik agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik, sopan santun dan berakhlak mulia. Kemudian perlu adanya pembinaan dan berlanjut tentang kedisiplinan. Mereka mendapat pembelajaran yang layak. Oh, udah tadi saya baca ya. Kemudian memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan positif. Dirinya memiliki tanggung jawab tersendiri untuk dirinya agar kedepannya bisa meraih cita-cita. Kemudian sadar bahwa mereka memiliki karakter yang berbeda. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan murid di sekolah kita sadar betul bahwa begitu ya. Oke, kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk kita
kita sebagai pendidik yakin, ya, kita sebagai pendidik, kita sebagai warga sekolah yakin untuk apa? Mungkin Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kira-kira seperti apa jawabannya Bapak Ibu? Kita warga di sekolah ini yakin untuk, yakin untuk apa? Baik, terima kasih. Saya akan bacakan satu persatu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun dan membimbing murid untuk mencapai tujuan mereka sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian bisa memajukan sekolah ke yang lebih baik dari yang sebelumnya. Warga di sekolah ini yakin untuk bisa berpegangan tangan, memajukan visi dan misi sekolah. Kemudian yakin untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta didik. Kita yakin kalau berusaha pasti akan ada perubahan yang positif terkait dengan beberapa siswa yang kurang percaya diri. Nah, yakin dapat memberi akses yang matang dalam pembelajaran mereka. Kemudian bisa membuat perubahan untuk peserta didik guna meningkatkan prestasi baik di non akademik maupun dalam akademik maupun non akademik. Kemudian kita yakin bahwa kita dapat mendidik peserta didik agar dapat berubah melalui karakter yang baik serta akan melakukan baik di rumah maupun di sekolah. Kita yakin gitu ya. Oke, terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa kira-kira? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain serta saling melengkapi. Ya, berarti kita satu visi nih, satu impian kita. Oke. Kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Oke. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa saling menghargai satu sama lain. Kemudian
kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk masa depan yang cerah. Oke, kita paham bahwa walaupun letak geografis sekolah kita di pedesaan, tapi kalau kita yakin pasti bisa meningkatkan prestasi yang lebih baik. Kemudian kita dan warga sekolah ini paham bahwa untuk memajukan visi dan misi sekolah memerlukan kekompakan yang sangat sulit dan kerjasama yang baik. Oke. Bahwa setiap orang memiliki bakat masing-masing sehingga dapat melengkapi satu sama lain dan perlunya peningkatan kepercayaan diri. Perlu adanya kerjasama yang baik untuk mewujudkan visi sekolah kita. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, jadi akhirnya kita merasa, wah ternyata begini kita nyambung begitu ya. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari kalimat rumpang cita-cita untuk murid berarti kita memimpikan murid yang berkarakter begitu ya, karena sebagian besar memilih karakter baik sopan santun, kemudian etika, disiplin begitu. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki bakat masing-masing, kemudian murid juga termasuk agen perubahan begitu ya, dan juga murid adalah pribadi yang bisa untuk kita gunakan untuk memajukan sekolah begitu. Kemudian di sekolah kita mengutamakan, di sekolah kesimpulannya dari sebagian jawaban dari Bapak Ibu, di sekolah kita mengutamakan terkait dengan pendidikan karakter juga sama, kemudian juga mengutamakan pembelajaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai karakter, nilai kejujuran, kedisiplinan dan juga pengembangan diri. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi siswa yang kreatif akan tetapi kurang percaya diri karena belum kita fasilitasi dengan baik. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing dan juga menuntun murid untuk mencapai tujuan mereka sesuai dengan potensi yang kita miliki. Kemudian kita yakin juga untuk saling berkolaborasi, saling mendukung, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan yakin juga untuk berpegangan tangan memajukan visi dan misi kita bersama. Kemudian yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing satu sama lain, kemudian dapat saling melengkapi begitu ya. Kemudian juga kita bisa memajukan visi dan misi sekolah memerlukan kekompakan yang sangat sulit dan juga kerjasama yang baik. Jadi seperti itu kesimpulan dari kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Jadi kita merasa bahwa kita punya satu hal yang sama ternyata begitu. Selanjutnya, kita sekarang refleksikan terkait dengan visi sekolah kita. Visi sekolah kita adalah berkarakter, berprestasi, terampil dan juga berwawasan lingkungan. Nah, ketika cita-cita dari Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu tulis berkarakter, apakah benar yang Bapak Ibu impikan siswa yang berkarakter? Benar. Berprestasi juga iya, terampil juga iya, berwawasan lingkungan juga iya. Berarti apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan untuk murid sudah tertuang di dalam visi kita, begitu ya. Apakah ada yang mau ditambahkan atau sudah dirasa cukup? Oke, cukup ya. Berarti kita memang apa yang kita impikan sesuai dengan visi kita, begitu. Jadi tidak perlu kita untuk menambah-nambahkan lagi gitu ya. Nah, kali ini berkarakter, berprestasi, terampil dan juga berwawasan lingkungan. Seperti apa sih sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua percerminan dari visi yang kita rumuskan? Kira-kira seperti apa sih sikap
yang akan kita sebagai guru itu misalnya terhadap dengan visi yang sudah tertera. Bagaimana kita mewujudkan itu? Begitu. Misal kalau dicontoh itu guru yang hadir tepat waktu, oke. Guru yang masuk tepat waktu, ramah kepada anak, begitu. Kemudian mengajar dengan menyenangkan. Kalau untuk orang tua mendampingi anaknya belajar. Kemudian kalau untuk murid-murid yang disiplin dan sopan terhadap gurunya dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, sikap dan perilaku murid, guru dan kepala sekolah serta orang tua yang seperti apa terkait dengan agar sama-sama kita mewujudkan dari visi yang sudah kita sepakati bersama. Silakan. Siapa yang mau berpartisipasi? Boleh satu-satu itu. Boleh. Kalau misalnya dia mau jawab, kalau orang tua harus mendampingi anaknya belajar, berarti sudah sesuai dengan visi kita. Boleh satu-satu. Misalnya kita sebagai guru, sikap kita agar mendapatkan siswa yang berkarakter dan juga terampil, kita harus hadir tepat waktu di sekolah, begitu. Jadi kita menjadi panutan bahwa kita memiliki karakter yang baik, jadi sesuai dengan berkarakter di visi kita, begitu. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan, dan pembelajaran yang menyenangkan tentu akan mewujudkan peserta didik yang terampil, begitu, dan sebagainya. Nah, kalau orang tua, tentu kita harus berkolaborasi dengan orang tua untuk mewujudkan visi yang berwawasan lingkungan, begitu. Nah, kalau yang berwawasan lingkungan, orang tua harus seperti apa, gitu ya. Apalagi kita akan menuju ke adu biata. Apakah orang tua juga harus ikut berkontribusi di sekolah, memelihara lingkungan, atau bagaimana? Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketut. Mungkin kalau salah nanti diperbaiki ya, soalnya terus terang saja yang dalam menata bahasa itu agak sulit. Mungkin sikap dan perilaku seperti apa yang perilaku murid, guru, sekolah serta orang tua yang merupakan pencerminan dari visi yang sudah kita rumuskan, yaitu berkarakter, berprestasi, terampil, dan berwawasan lingkungan. Mungkin untuk yang berkarakter kita bisa lakukan untuk di karakter religius, mungkin yang paling gampang yaitu dengan pelaksanaan kalau di sekolah seperti persembahyangan purnama tilam itu, agar dia lebih rapi mengikuti persembahyangan dengan baik. Mungkin kalau orang tua di rumah, mungkin anaknya bisa disuruh untuk melakukan persembahyangan setiap hari, ditugaskan, jadinya karakter religiusnya itu akan tumbuh. Mungkin untuk di sekolah kan bisa murid, guru, dan kepala sekolah bisa untuk karakternya. Terus untuk berprestasi, untuk di sekolah mungkin murid bisa memaksimalkan belajar prestasi non akademik maupun non akademik dan akademik. Guru juga mendampingi, bisa kalau misalnya guru masih belum begitu paham, bisa mengikuti gurunya yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pembinaan ke siswa. Terus untuk orang tua mungkin cara untuk meningkatkan akademiknya itu mungkin ditanyakan aja, nak sudah buat PE, ada tugaskah? Itu kan bisa membantu murid untuk belajar di rumah. Terus terampil, mungkin karena sekarang zamannya teknologi, itu mungkin yang bisa dibantu adalah terampil teknologinya. Untuk murid, mungkin murid ada beberapa yang sudah terampil dalam video. Terus untuk guru mungkin agar terampil dimaksimalkan guru informatika, dan untuk guru-gurunya untuk mencapai terampil teknologi mungkin mengikuti pelatihan-pelatihan yang sudah diadakan oleh pemerintah yang gratis. Kepala sekolah juga sama. Mungkin untuk orang tua ya ikut paguyuban, kan sudah menggunakan teknologi. Terus yang terakhir berwawasan lingkungan, mungkin ini hal yang paling kita hadapi bersama walaupun tidak di sekolah, di desa pada khususnya, itu adalah masalah sampah. Bagaimana peduli kita terhadap sampah, itu kan berwawasan lingkungan. Untuk murid mungkin dia di sekolah bagaimana membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah. Terus untuk di rumah, orang tua bisa mengajarkan jika habis memakan apapun, ajarkan anaknya untuk membuang sampah pada tempatnya. Ketika sudah terbiasa di rumah, maka akan terbiasa pula di sekolah. Mungkin
Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Emi, luar biasa lengkap ya, seperti apa sekarang. Silakan Bu. Terima kasih atas waktunya. Di sini yang sedikit menambahkan dari pemaparan Bu Emi yang sudah panjang. Yang pertama itu tentang yang berkarakter. Siswa di sekolah juga dengan saling atau mencium tangan. Kita mulai dari sekolah karena sebagian besar kemungkinan di rumahnya tidak meminta izin buat ke sekolah. Jadi kita tekankan karakter itu di sekolah sehingga siswa dapat mulai dari orang tuanya yang di rumah, nyampe di sekolah dilanjutkan dengan orang tuanya yang di sekolah. Itu yang pertama. Terus selain persembahyangan purnama tilam, persembahyangan sehari-hari juga perlu ditingkatkan kembali dengan adanya berkarakter ini, sehingga siswa dapat mengembangkan dirinya dari segi bersembahyang dulu di rumahnya. Karena diyakini di rumahnya mungkin karena tergesa-gesa, tidak mungkin sempat sembahyang, sehingga sembahyang di rumah saja. Kalau bisa nanti kita berkolaborasi dengan orang tuanya, orang tua siswa juga dapat memperingati anaknya sembahyang dulu sebelum sekolah. Nyampe di sekolah sembahyang lagi untuk yang kedua kalinya, karena peserta didik atau kita sebagai guru itu kita memiliki dua rumah. Yang pertama itu rumah yang benar-benar kita tempati sehari-hari, dan di mana rumah kedua itu sekolah kita. Itu. Terus untuk yang berprestasi itu tidak hanya mendapat juara 1, 2, 3 dan seterusnya. Berprestasi itu juga kita bisa lihat dari bagaimana siswa tersebut bisa mengembangkan dirinya. Bagaimana siswa yang dari yang tidak tahu menjadi tahu, itu juga sudah sebuah prestasi, peningkatan prestasi siswa. Terus untuk yang terampil dari minat dan bakatnya, kalau menurut Tiang ya, nanti kalau salah mohon maaf. Terampil menurut Tiang sendiri, siswa di sini sudah cukup terampil, dibimbing oleh kita sebagai tenaga pendidik. Siswa di sini sudah cukup terampil, walaupun masih banyak atau masih perlu banyak bimbingan lagi. Untuk berwawasan lingkungan, seperti yang kita ketahui, seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Emi, kita di sini perlu banyak peningkatan lagi masalah lingkungan, karena dari lingkungan yang bersih kita dapat berpikir yang bersih juga. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih banyak. Tangan dulu, luar biasa. Semoga semua sudah masuk ya, semua sudah masuk dan akan kita wujudkan nanti ke depannya. Oke, ada lagi? Sudah ada? Oh, Pak Jerul. Nah, baik, terima kasih atas waktunya betul. Nah, baik, di sini ada pertanyaan. Seperti apa sikap kita, ada perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua mencerminkan dari isi yang kita rumuskan tadi. Nah, baik, yang menambahkan sedikit saja dari sudah banyak dari Ibu Emi dan Bu Supadani. Nah, di sini menurut pendapat dia, sikap dan perilaku kita, nah ini salah satunya adalah mengaplikasikan ya. Nah, dalam pelajaran agama itu ada penerapan trihita karana, ada paryangan, pawongan dan palulahan. Nah, di sini untuk paryangannya, nah, salah satu sikap kita bakti pada desa ini, nah itu adalah salah satu sikap karakter ya, berkarakter. Di sekolah setiap pagi kita sudah melaksanakan persembahyang bersama dan juga saat yang 12. Nah, nanti itu bisa ditingkatkan lagi. Nah, kita sebagai guru bagaimana nanti mengawasi siswa saat Trisandi, khususnya ini saat di kelas. Nah, ini sering sekali yang lihat saat mengajar itu saat jam 12 Trisandi itu banyak siswa yang kurang serius. Nanti kita bagaimana caranya bekerja sama untuk Bapak Ibu guru yang mengajar, nanti kita mengawasi nanti siswa saat Trisandi khususnya jam 12. Terus untuk kedua di Trihita karana ada pawongan. Nah, ini pawongan ini adalah salah satu penerapannya
saat terampil dan berprestasi. Di sini nanti bagaimana nanti siswa itu berkolaborasi, misalnya dalam beberapa proyek yang sudah kita laksanakan. Nah itu nanti bagaimana bekerja sama. Nah itu penerapan pawongan. Terus untuk yang ketiga itu ada pelemahan. Nah pelemahan itu bagaimana nanti kita peduli terhadap lingkungan. Nah disinilah salah satunya berwawasan lingkungan. Nah misalnya salah satunya bagaimana kita membuang sampah jangan sembarangan. Nah itu untuk lingkungan. Dan juga salah satunya ini misalnya seandainya ada tamu, nah itu ada yang merokok, nah mari kita bagaimana caranya menegur dengan sopan nanti. Nah karena ini juga untuk lomba berikutnya ada Wiata Mandalaya berwawasan lingkungan. Nah baik itu saja pada semuanya. Baik, terima kasih Pak Jero. Jadi kita semua punya harapan yang sama begitu ya. Sikap dan perilaku seperti apa yang akan kita lakukan atau murid lakukan, kepala sekolah lakukan, kemudian orang tua terkait dengan visi yang dirumuskan. Ada lagi? Apakah sudah cukup? Cukup, oke. Baik. Nah, ketika visi sudah kita rumuskan, tentu kita menuju terkait dengan prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan seperti apa sih yang akan kita lakukan kepada diri kita sendiri di kelas kita terlebih dahulu, kan begitu. Nah, sebelum kita memikirkan terkait dengan prakarsa perubahan seperti apa, saya ingin menyampaikan atau hasil ketika ikut pendidikan kemarin itu sama begitu terkait dengan visi saya sendiri sebagai guru penggerak begitu ya, sebagai calon guru penggerak diminta untuk membuat visi. Nah, jadi harapan saya adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, unggul, percaya diri, serta berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan memiliki karakter yang baik, kemudian juga memiliki kekuatan doa, yakin terhadap kekuatan doa akan semua berjalan dengan lancar. Kemudian peserta didik yang unggul dari kemandirian, kemudian kreatif dan juga percaya diri, serta cinta dan bakti terhadap tanah air. Itu akan mewujudkan visi saya sendiri sebagai guru penggerak atau yang sekarang sebagai calon guru penggerak begitu. Nah, kemudian dari visi tadi itu dibuat atau melalui pendekatan inquiry appreciated atau IA begitu ya, di mana pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang lebih menggali nilai-nilai positif dari organisasi dan juga individu itu sendiri. Kemudian adapun prakarsa perubahan, kalimat prakarsa perubahan yang saya rumuskan itu melihat dari visi yang saya buat. Nah, dari prakarsa perubahan ini saya menggunakan metode ATAP. Dari metode ATAP itu merupakan yang pertama aset, kemudian tantangan, kemudian juga aksi dan juga pembelajaran. Jadi dari aset yang kita punya apa? Nah, aset yang kita punya adalah peserta didik yang memiliki kemauan yang tinggi, cuman belum terfasilitasi begitu. Nah, kemudian dari tantangannya, tantangan yang kita temui di sekolah ini adalah murid masih merasa malu-malu untuk menampilkan bakatnya begitu. Kemudian dari aksi, aksi apa yang akan kita lakukan? Nah, aksinya adalah menggunakan atau sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan terkait dengan mewujudkan dari visi tersebut begitu. Kemudian dari pembelajaran, seperti apa kita mengoptimalkan peserta didik atau murid kita untuk bisa menampilkan bakat dan minat. Nah, dari hal tersebut bisa saya rumuskan itu terkait dengan prakarsa perubahan yang akan saya lakukan di kelas saya sendiri begitu, di pembelajaran yang berpihak kepada murid, yakni mewujudkan peserta didik yang lebih percaya diri untuk meningkatkan nilai kemandirian. Dan apa yang saya temui juga sama yang Bapak Ibu temui begitu, yang sudah Bapak Ibu tuliskan terkait dengan percaya diri. Karena kita semua pasti yakin kalau sudah memiliki rasa percaya diri, apapun pasti bisa akan terlewati. Begitu nggih Bapak Ibu nggih? Setuju nggih? Setuju. Oke. Dan adapun untuk mewujudkan prakarsa perubahan, nah saya menggunakan kanvas Bagja. Jadi Bagja tersebut adalah yang pertama ini buat pertanyaan utama. Jadi untuk mewujudkan hal tersebut, prakarsa perubahan tersebut
apa saja pertanyaan-pertanyaan yang saya munculkan atau yang saya buat. Mengapa murid kurang percaya diri ketika diminta tampil di depan kelas? Gitu. Kemudian solusi apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka? Adapun penyelidikan atau daftar tindakan yang dilakukan adalah yang pertama melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat, kemudian juga mencari referensi cara untuk meningkatkan rasa percaya diri kepada peserta didik, kemudian memberikan motivasi mengenai pentingnya rasa percaya diri. Jadi seperti itu untuk yang pertama yang buat pertanyaan. Kemudian untuk diambil pelajaran di A berikutnya adalah siapa di antara rekan sejawat yang telah berhasil meningkatkan rasa percaya diri peserta didik di dalam kelas, begitu. Kemudian bagaimana kiat-kiat yang guru tersebut lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Kemudian kegiatan apa yang dia lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Keterampilan apa yang harus dimiliki guru untuk meningkatkan rasa percaya diri dari peserta didik. Dan adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan adalah yang pertama mencari tahu kiat-kiat meningkatkan rasa percaya diri. Misal buku di pembelajaran di kelas, di pembelajaran olahraga siswa mampu tampil, sedangkan di sekolah di pembelajaran saya di bahasa Bali siswa tersebut tidak mampu tampil. Nah, saya akan menanyakan kepada buku itu, apa sih kiat-kiatnya buku itu? Kenapa siswa si A bisa tampil percaya diri di depan? Nah, seperti itu. Kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah berpengalaman dalam meningkatkan rasa percaya diri mereka. Kemudian mencari tahu tata cara pelaksanaan pembelajaran yang bisa meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian mengembangkan potensi guru dengan memberikan contoh percaya diri dengan berbagi di komunitas. Begitu. Jadi bagaimana guru tersebut bisa tampil percaya diri berbicara di depan, seperti apa sih trik-triknya begitu yang bisa kita dengarkan bersama di komunitas kita. Begitu. Selanjutnya kita ke gali mimpi. Nah, apa saja kebiasaan-kebiasaan baru yang akan saya lakukan untuk berhasil membangun rasa percaya diri ini? Kemudian apa yang saya rasakan ketika anak-anak berhasil membangun rasa percaya diri mereka? Begitu. Kemudian apa yang bisa mendukung agar percaya diri itu bisa berkembang? Dan yang terakhir, bisakah rasa percaya diri itu dicapai oleh peserta didik? Nah, yang daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya buat tersebut, yang pertama adalah menyusun program kelas inspirasi. Nah, mungkin ini nanti ke depannya ya seperti yang sudah pernah kita lakukan, kita mengundang alumni yang sudah berprestasi begitu, kemudian tampil untuk menyampaikan terkait dengan kiat-kiatnya, cara belajar, kemudian seperti apa untuk bisa sukses dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menjadikan kelas milik bersama. Jadi kelas tersebut adalah milik kita, satu kelas 32 plus guru, berarti milik 33 kelas tersebut. Begitu. Jadi yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian yang ketiga, membuat kegiatan baru yang lain untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, seperti kemarin di ulang tahun kita sudah menunjuk kita yang tidak ikut terlibat, tetapi sudah menunjuk juga salah satu yang untuk menjadi MC begitu. Itu juga salah satu untuk meningkatkan rasa percaya diri dari peserta didik. Kemudian melibatkan peserta didik dalam setiap kegiatan sekolah, ini juga sudah kita lakukan. Ya. Kemudian konsisten terhadap kegiatan-kegiatan yang meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Selanjutnya kita jabarkan rencana atau desain. Jadi apa langkah yang akan segera dilakukan dari sekarang guna meningkatkan rasa percaya diri? Kemudian kegiatan pembiasaan apa sih yang bermanfaat dalam meningkatkan rasa percaya diri? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengukur kemajuan yang telah dicapai? Bagaimana supaya bisa saling mendukung dan mensupport untuk meningkatkan rasa percaya diri tersebut? Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan. Yang pertama, meminta murid yang sudah percaya diri untuk berbagi caranya untuk meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, mencatat alasan-alasan yang menyebabkan mereka kurang percaya diri. Yang ketiga, konsisten membuat penguatan-penguatan serta apresiasi kepada peserta didik yang berhasil meningkatkan rasa percaya dirinya. Dan yang keempat yang paling penting adalah berkolaborasi, karena tentu kita tidak bisa sendiri untuk mewujudkan yang menjadi visi sekolah, baik itu menjadi visi diri sendiri, perlunya kolaborasi begitu. Dan yang terakhir, atur eksekusi.
Jadi siapa saja yang dilibatkan dalam mewujudkan peserta didik yang lebih percaya diri, kemudian kapan rencana ini akan dimulai, apa indikator bahwa peserta didik sudah berkembang dalam percaya dirinya, kemudian bagaimana tindak lanjut dari peningkatan rasa percaya diri ini, bagaimana cara menjaga agar proses peningkatan rasa percaya diri ini tetap berlanjut, begitu. Kemudian untuk tindakannya, mengajak semua warga sekolah dan orang tua ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Kemudian ini dilakukan di awal tahun pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan rasa percaya dirinya di kelas, seperti memimpin doa, memimpin kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat, membuat suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, terkait dengan yang ketiga, itu sudah dilakukan dan itu juga cukup efektif, yakni setiap hari itu siswa yang memimpin doa itu berbeda-beda, kemudian juga memimpin kelas juga itu berbeda-beda. Itu sedikit cara untuk membuat siswa mampu berbicara di depan orang banyak. Baik, sekian dari alur kanvas baca ya yang saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, pendekatan yang menggali nilai-nilai positif dari individu dan juga organisasi. Nah, sekarang kita pikirkan untuk diri kita sendiri dan juga ke depannya, kira-kira prakarsa perubahan seperti apa yang akan kita gunakan untuk sekolah kita. Sebelum ke sekolah, untuk ke diri sendiri dulu. Apa kira-kira yang akan kita tonjolkan kepada peserta didik? Kalau saya sendiri, saya punya visi agar peserta didik lebih percaya diri. Nah, kalau Bapak Ibu seperti apa visinya? Begitu, oke? Jadi hal ini, pertanyaan ini yang bisa kita gunakan untuk mengukur atau membuat prakarsa perubahan. Seperti apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kemudian yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan prakarsa perubahan ini? Begitu. Dan tentu selama ini izin Bu Kumala, jadi sekolah kami itu sudah luar biasa berkolaborasi. Dari sekian lomba-lomba yang sudah dilakukan mampu dilaksanakan dengan baik, dan sekarang sedang ada 2 lomba berikutnya, ada lomba Adiwiyata dan juga UKS. Terus juga kemarin ulang tahun juga mampu kita kolaborasi dengan baik. Jadi hal ini yang akan kita tingkatkan kembali terkait dengan kegiatan-kegiatan apa yang akan kita wujudkan terkait dengan visi sekolah. Baik, sekian pemaparan saya terkait dengan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Bisa nanti kita pikirkan bersama, kita kolaborasikan bersama seperti apa perwujudan atau pencerminan dari visi kita, yakni berkarakter, berprestasi, terampil, dan juga berwawasan lingkungan. Untuk selanjutnya dimohonkan Ibu Kumala untuk memberikan penguatan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa sekali Pak Ketua Ariana dan luar biasa sekali Bapak Ibu yang turut berkontribusi di sini. Dari tadi saya mengamati Pak Ketua Ariana sudah sangat menguasai ya bagaimana caranya Bapak Ketua Ariana untuk memfasilitasi. Demikian juga Pak Ketua Ariana bukan apa-apa apabila tidak disokong oleh Bapak Ibu yang memang benar-benar aktif mengikuti kegiatan hari ini. Jadi di sini Bapak Ibu sudah satu kata, jadi saya bisa simpulkan bahwa visi sekolah SMP Negeri 1 Atap 2 buku tambahan itu memang sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu impikan. Ya, tinggal nanti ke depannya bagaimana caranya Bapak Ibu itu bisa mewujudkan visi tersebut. Karena visi bukan hanya sekedar impian, tapi visi itu nantinya harus bisa kita capai. Yang kita turunkan nanti menjadi misi, kemudian kita turunkan lagi menjadi tujuan, sehingga nanti kita masing-masing itu bisa saling berkolaborasi untuk mencapai itu. Seorang Pak Ketua Ariana sendiri tidak akan bisa untuk mencapai satu buah visi sekolah yang besar, tetapi dengan kita berkolaborasi, saya yakin itu akan bisa tercapai. Oke, kemudian selanjutnya tadi mungkin Bapak Ibu diajak berpikir
berpikir sama Pak Ketua Riana, berpikir berdasarkan aset. Jadi itu sebenarnya yang sekarang yang harus kita kembangkan. Kalau paradigma berpikir kita yang lalu, mungkin kita selalu berpikir kalau misalnya saya jadi salah satu pengajar di sini, mungkin saya berpikir sekolah saya jauh, sekolah saya kecil, sekolah saya begini. Jika kita terus terpaku terhadap apa kekurangan kita, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang maju. Jadi mari kita balikkan paradigma berpikir kita tunjukkan apa sih keistimewaan kita, itulah yang kita gali, itulah yang kita kolaborasikan, itu yang kita kembangkan, itu yang kita keluarkan menjadi jargon kita di luar sana. Dan saya bangga, saya melihat di pengumuman bahwa untuk lomba perpustakaan justru SMP yang di sini loh yang mendapat. Nah, jadi mungkin seperti itu lomba-lomba itu bukan menilai besarnya perpustakaan kita, bukan menilai banyaknya koleksi buku kita, bukan, tapi menilai bagaimana memang kita itu melaksanakan itu dengan baik. Dan tadi saya dengar juga ada lomba Adiwiyata, ada lomba UKS-nya Bapak Ibu luar biasa, bagus sekali. Saya yakin itu kalau dikelola dengan baik, juara itu akan bisa dicapai. Oke, baik, mungkin Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih sudah memfasilitasi dan sudah ikut di dalam diskusi ini. Akhir kata mungkin kita tadi mengawali dengan doa, jadi kita selesaikan semuanya dengan doa. Dan saya harapkan diskusi-diskusi yang seperti ini, mungkin ini adalah sebuah contoh, diskusi-diskusi yang seperti ini akan tetap dilakukan untuk mencari sesuatu. Artinya misalnya Bapak Ibu ingin satu kata untuk sesuatu, atau mungkin kedepannya kita tinjau visi lagi, kita mau buat visi yang baru. Jadi diskusi-diskusi kecil seperti ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk dilakukan. Oke, baik, untuk mengakhiri kegiatan, marilah kita bersama-sama berdoa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas berkat beliau kita bisa mampu menghadirkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa kita di hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih luar biasa hari ini. Bapak Ibu yang mungkin ada kegiatan mau membina siswa atau apa, saya persilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Foto bersama katanya, oke, ayo kita foto bersama.